Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan memberitahukan kepada Anda, lebih menguntungkan manakah berinvestasi emas yang berwarna putih dengan berinvestasi emas yang berwarna kuning seperti ini. Oke, simak terus videonya. Emas putih secara bahan dasar merupakan emas yang berwarna kuning seperti emas kuning pada umumnya. Bukan ada emas yang menggumpal putih yang disebut emas putih, bukan seperti itu ya. Secara bahan dasarnya tetap emas kuning. Itu secara bahan dasarnya. Jadi secara bahan dasar tetap emas yang kuning. Seperti itu secara bahan dasarnya. Tetapi secara proses pembuatan, emas putih dan emas kuning memiliki komposisi campuran logam yang berbeda dalam proses pembuatannya, walaupun bahan dasar utama adalah emas kuning. Cuma terdapat perbedaan di logam-logam yang membentuk atau logam-logam campurannya. Seperti itu. Kemudian kita akan menjelaskan proses pembuatan emas putih. Emas putih dalam proses pembuatannya biasanya menggunakan campuran logam seperti emas, aloe, palladium, dan sedikit perak yang membuat warna dasarnya menjadi putih walaupun kadar emasnya tinggi. Seperti itu. Setelah proses pembuatan perhiasan, barulah dilapisi dengan rhodium yang membuat warnanya menjadi putih mengkilat dan tahan terhadap goresan, seperti perhiasan emas putih yang biasa Anda lihat. Sedangkan rhodium atau pelapis emas putih harganya sangat tinggi, sehingga emas putih dan emas kuning dengan kadar yang sama, harga emas putih lebih mahal dibandingkan dengan emas yang berwarna kuning, karena rhodium ini harganya sangat mahal guys. Jadi harga pembelian perhiasan antara emas kuning dan emas putih lebih mahal emas yang berwarna putih seperti ini. Kemudian perhiasan emas kuning dalam proses pembuatannya biasanya menggunakan campuran logam seperti emas yang utama, tembaga, dan sedikit perak. Mungkin seperti itu sedikit tentang proses pembuatan perhiasan emas kuning. Walaupun ada beberapa orang yang membuat perhiasan emas putih seperti ini, dengan cara emas yang memang secara proses untuk emas kuning seperti ini, kemudian dikrum atau dilapisi emas putih seperti ini, dikrum atau disepuh, warnanya menjadi putih seperti ini. Ada juga yang membuatnya dengan cara seperti itu, tapi ya oke, nggak apa-apa, tetap namanya emas putih walaupun secara proses mungkin tidak sama. Kemudian kita akan menjelaskan perbedaan harga beli di toko emas antara perhiasan emas yang berwarna putih dengan perhiasan yang berwarna kuning seperti ini dengan kadar yang sama. Dengan kadar yang sama, emas putih lebih tinggi harganya dibandingkan dengan perhiasan emas yang berwarna kuning seperti ini. Jadi secara harga sudah berbeda. Kemudian secara potongan antara emas yang berwarna putih dan perhiasan emas yang berwarna kuning seperti ini, secara potongan
emas putih lebih tinggi nilai potongannya dibandingkan dengan emas yang berwarna kuning seperti ini. Kemudian secara perawatan, mencuci emas yang berwarna putih dan emas yang berwarna kuning lebih mahal emas yang berwarna putih seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah berinvestasi perhiasan emas yang berwarna kuning dan berinvestasi emas yang berwarna kuning seperti ini, Anda bisa mempertimbangkannya sendiri, karena secara harga beli di toko-toko emas antara perhiasan emas yang berwarna putih dan berwarna kuning sudah berbeda, dan juga secara perawatan emas putih dan emas kuning juga sudah berbeda. Soal untung dan ruginya sebuah perhiasan ditentukan juga oleh waktu penyimpanan, artinya Anda sudah menyimpannya cukup lama atau belum, seperti itu. Dan bisa juga ditentukan masalah kondisi barang yang Anda jual, apakah mengalami kerusakan atau tidak, karena di situ menentukan harga ketika Anda akan menjualnya. Oke, mungkin seperti itu penjelasannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama Dunia Keemasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari seputar dunia keemasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap, lanjutkan.